Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani a'azzakumullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita semua kepada Islam yang hak yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala maka kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ini apalagi di akhirat kelak. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang memberikan hidayah kepada manusia sehingga dia tegak di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, dan manusia hanya bisa memberikan penjelasan. Para nabi dan para rasul hanya memberikan penjelasan dan dakwah dan irsyad. Adapun hidayah kepada taufik Allah Subhanahu wa taala, kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi dialah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Oleh karena itu seorang muslim wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah kasih hidayah atau berikan hidayah kepada dirinya kepada jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada kebaikan, kebahagiaan, ketenangan kecuali di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas jalan Islam. Karena itulah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun selainnya maka Allah Subhanahu wa taala tidak ridha. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di akhirat dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Dan jalan Rasulullah SAW dan sunnahnya, disitulah jalan keselamatan, disitulah jalan kebaikan.
jalan kebahagiaan, jalan ketenangan. Orang tidak akan bisa mendapatkan ketenangan yang hakiki di dunia ini kecuali dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dikatakan oleh Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, dan juga yang lainnya. Mereka mengatakan sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam safinatu Nuh, man raqibaha naja wa man lam yarkabha ghariqa wa halak. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibarat perahu Nabi Nuh alaihi salam. Barang siapa yang menaikinya, mengendarainya, pasti dia akan selamat. Dan barang siapa yang tidak menaikinya atau mengendarinya, pasti dia akan tenggelam dan binasa. Oleh karena itu, hidayah kepada jalan sunnah Rasulullah SAW hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi orang yang mendapatkan hidayah itu orang yang ilmunya sedikit, dan boleh jadi yang tidak mendapatkan hidayah itu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bisa membaca ilmu, membaca kitab dan sebagainya, tapi tidak diberikan hidayah kepada jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah di awal dakwah beliau, dan yang beliau dakwahi adalah orang-orang Arab, orang-orang yang dia usul Arab, yang sangat paham dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sangat paham apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah SAW diturunkan kepada beliau Al-Quran dengan bahasa Arab, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan bahasa Arab, sehingga apa yang Rasulullah SAW sampaikan mereka paham. Tapi tidak semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi justru Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah pada banyak orang-orang ajam, orang-orang yang di luar Arab atau tidak memahami bahasa Arab. Dan ini sebagai bukti besar bahwasanya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dekat dengan sumber hidayah belum tentu dia mendapatkan hidayah. Orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan dari kerabat beliau tidak semua diberikan hidayah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat hidayah ini, dan kita berusaha memegangnya. Dan juga di antara bukti besar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hidayah dan juga ilmu bukan hanya terbatas kepada orang-orang yang tinggal dan dekat dengan lahirnya Rasulullah SAW, tapi juga berlaku bagi semua orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Seperti misalnya para ulama hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud As-Sijistani, kemudian Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i dan Ibnu Majah. Semua mereka adalah dari bangsa ajam, bukan orang Arab. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan mereka taufik kepada jalan ilmu hadis Rasulullah SAW sebagai orang yang membawa risalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan mereka bukan Arab, bukan dari keturunan Arab. Dan inilah kebenaran hadis Muawiyah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia pasti akan diberikan kefaqihan di dalam agama ini. Jadi hidayah diberikan jalan untuk dia mau menerima kebenaran. Kemudian dia diberikan pemahaman terhadap agama ini sehingga dia bisa berjalan di atasnya. Karena boleh jadi orang itu mendengar tapi dia tidak paham. Boleh jadi orang itu paham tetapi dia tidak digerakkan untuk mengamalkan apa yang dia pahami. Dan itu semua membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu orang yang menghargai hidayah itu, maka dia berusaha memegangnya,
memperjuangkannya, karena hidayah itulah di situ kebahagiaan, di hidayah itulah keselamatan, di dalam hidayah itulah jalan yang terang benderang di dunia ini apalagi di akhirat kelak. Disitulah jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berakal sehat tidak akan mungkin meninggalkan kebahagiaan. Orang yang berakal sehat tidak akan mungkin meninggalkan apa yang Allah ridai. Orang yang berakal sehat tidak akan mungkin memilih kesusahan, kesengsaraan, kesempitan hidup di dunia ini apalagi di akhirat kelak. Kemudian dia meninggalkan kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita harus bersegera kepada kebaikan, bersegera kepada hidayah, dan mengkaji ayat-ayat Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhwani a'azzakumullah, kemudian kita tidak lupa bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, Nabiul Hidayah, Nabi yang membawa hidayah, risalah yang kita jadikan beliau sebagai panutan. Tidak ada panutan yang mutlak, yang wajib kita ikuti dan tidak boleh kita selisih kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran yang hak itu pada diri beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau hujjah atas manusia tentang kebenaran, jalan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan apa yang dijalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sunnahnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW menegaskan di dalam hadis tentang terang benderang dan jelasnya jalan hidayah dan jalan Islam ini, sehingga orang itu betul-betul harus berusaha menjalaninya, menapakinya, dan tidak berpaling dari selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktukum 'alal mahajjatil bayda, lailuha kanahariha, la yazigu 'anha illa halik." Aku tinggalkan kalian di atas hujjah yang putih bersih, di mana malamnya seperti siangnya, artinya jelas perbedaannya. Tidak akan menyimpang dari sesuatu yang jelas tersebut kecuali orang-orang yang binasa. Artinya orang yang diinginkan hidayah oleh Allah, ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah tuntun dia kepada hidayah itu. Pasti hatinya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan kebaikan tersebut, sehingga dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya panutan kita yang tidak boleh kita selisihi. Jalan sunnahnya yang wajib kita ikuti. Kebenaran yang kita mengetahui kebenaran dari apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, apa yang disabdakan oleh beliau, apa yang beliau tinggalkan, dan itu dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasulih." Aku tinggalkan bagi kalian ada dua perkara, dua wasiat, dua hal yang besar. Kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh dengannya, yaitu kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita wajib berusaha mengkaji, mempelajari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di situ jalan hidayah, ya, kebaikan, keberkahan, kebahagiaan, sumber ketenangan ada pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, petunjuk Allah yaitu Al-Quran dan sunnah,
fala yadhillu, maka dia tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Ay fala yadhillu fid dunya, dia tidak akan pernah tersesat di dunia ini, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan tadi. Wala yashqa, ay wala yashqa fil akhirah, dan dia tidak akan pernah sengsara selama-lamanya di akhirat kelak, bahkan di dunia ini. Oleh karena itu orang-orang yang beriman, walaupun dia sedikit harta, walaupun dia tidak dikenal orang, walaupun dia terpencil hidupnya, dia pasti bahagia kalau mereka betul-betul berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidupnya pasti bahagia, dan kebahagiaan yang kita dapatkan itu berkaitan atau bergantung kepada jauh dekatnya kita kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak ilmu yang kita raih, semakin dekat kita kepada jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi fala yadhillu wa la yashqa, tidak akan pernah dia tersesat dan tidak akan pernah dia sengsara. Artinya dia pasti bahagia. Di antara gambaran yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang mukmin yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin tidak dikenal oleh banyak orang, tidak memiliki kedudukan di dunia, tapi dia bahagia, bahkan mungkin lebih bahagia, bahkan dia lebih bahagia dari kebahagiaan yang dianggap oleh para raja atau para penguasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afa fi jasadihi, yajidu quta yawmihi, faka'annama hizat lahu ad-dunya bihadafiriha." Barang siapa yang berada di rumahnya di waktu pagi, dia merasa aman di rumahnya di waktu pagi, dan dia sehat pada fisiknya, dan dia tidak dapatkan kecuali hanya yang dia makan hari itu saja. Orang seperti ini Rasulullah SAW gambarkan bagi gambaran orang-orang yang beriman, orang-orang yang di atas akidah yang benar, orang-orang yang betul-betul di atas hidayah Allah. Dia kalau merasa aman di rumahnya, sehat pada fisiknya, dia hanya dapatkan untuk dia makan hari itu saja. Dia tidak tahu hari besoknya. Orang seperti ini dia akan mendapatkan seakan-akan kebahagiaan, kehidupan yang di mana dunia itu dibentangkan atau dibukakan baginya. Fa ka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, seakan-akan dia meraih dunia ini dan seisinya.